Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang boleh menyapa kembali pada kesempatan ini. Saya mau mengajak kembali kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi penguatan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Tertulis dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebanggaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak berkekurangan suatu apapun. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu tidak ada yang mengharapkan bahwa kita akan mengalami pencobaan yang berat dalam hidup ini. Dan bisa juga dikatakan bahwa kalau mau jujur, kita tidak pernah mempersiapkan hidup ini atau hati ini untuk menghadapi situasi yang demikian. Mungkin kita hanya mempersiapkan untuk sesuatu yang baik-baik saja, namun untuk sesuatu keburukan ataupun kecelakaan tidak ada yang mempersiapkan hidupnya. Namun dalam hal ini kita mau mengatakan bahwa pencobaan itu ada. Pencobaan itu ada dan bisa dikatakan pasti akan datang. Dan memang itulah yang diinginkan oleh si jahat. Bagaimana dia akan selalu berusaha untuk mencari kelemahan setiap orang itu, dan dia akan membuat orang-orang itu terjatuh bahkan jauh dari kehendak Allah. Satu hal yang kita harus pahami Bapak Ibu Saudara dalam pencobaan yang dimaksud dalam hidup ini, dia sifatnya general. Artinya, dia berlaku kepada siapapun, tanpa pernah melihat, tanpa pernah bertanya apakah kita siap atau tidak, apakah kita mampu atau tidak. Yang pasti dia akan selalu datang dan dia akan selalu berusaha untuk merusak dan mencelakakan hidup kita ini. Itu sebabnya Paulus selalu mengingatkan tentang pencobaan-pencobaan hidup ini. Dia selalu mengatakan berjaga-jagalah dan tetaplah kuat di dalam Tuhan. Ya, kita tahu Bapak Ibu Saudara, dia tidak pernah memandang status manusia itu. Dia tidak peduli dengan siapa Anda, seberapa banyak yang sudah kita persiapkan tabungan kita, ataupun ada atau tidaknya yang sudah kita persiapkan. Dia tidak peduli dengan semua itu. Yang pasti ketika dia sudah melihat kelemahan kita, dia akan datang dan menyerang kita, membuat kita lemah, membuat kita putus asa, dan dia akan membuat kita untuk jauh dari Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Satu hal yang harus kita pahami Bapak Ibu Saudara,
pencobaan itu datangnya bukan dari Allah, tetapi itu adalah pekerjaan dari si iblis. Tapi Allah bisa memakai cobaan itu menjadi ujian bagi kita untuk mematangkan iman percaya kita kepada Tuhan. Allah bisa memakai pencobaan itu menjadi ujian bagi kita untuk membuat kita lebih tekun, membuat kita lebih survive, membuat kita lebih setia kepada Tuhan. Itu sebabnya tentang pencobaan yang terjadi dalam hidup ini, kita menemukan suatu hal yang menarik yang kita lihat dalam firman Tuhan ini. Di ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita diajak untuk membuat pencobaan itu menjadi suatu kebahagiaan. Tentu ini sangat susah untuk terterima kita, karena ini sesuatu yang seharusnya kita hindari, tetapi justru kita diajak untuk menjadikan semua itu menjadi suatu kebahagiaan. Tentu bukan tanpa alasan ketika dikatakan firman Tuhan demikian. Sebab dengan suatu pencobaan itu, ini akan membuat kita lebih tekun, lebih setia dalam menjalani kehidupan ini. Ini lebih membuat kita untuk mengingat kembali Tuhan dan iman kita di dalamnya. Kalau kita melihat secara sederhana, tentu ini di luar dari ekspektasi manusia. Tapi inilah yang harusnya kita lakukan. Ketika pencobaan itu datang, mari lihat bukan tentang masalahnya, tapi lihat tentang Tuhan yang bekerja di dalamnya. Dan itu juga yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus. Dia mengatakan bahwa ketika pencobaan itu terjadi, maka Tuhan yang akan memberikan jalan keluar supaya kita dapat menghadapinya. Maka sejalan dengan apa yang difirmankan dalam firman hari ini, bahwa pencobaan itu mari kita anggap menjadi suatu kebahagiaan, menjadi suatu proses yang dapat membuat kita lebih tekun, lebih setia, menjadi lebih rendah hati, menjadi lebih taat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka poin yang pertama yang mau kita lihat dalam perikop hari ini, bahwa jangan anggap bahwa hidupmu akan baik-baik saja, maka jangan anggap bahwa engkau akan bertumbuh tanpa pencobaan itu. Sebab pencobaan itu pasti akan datang, tapi bagaimana kita mau membuat pencobaan itu menjadi suatu kebahagiaan, menjadi suatu proses yang membuat kita lebih baik, yang membuat kita lebih dewasa, yang membuat kita menjadi sadar diri bahwa hidup ini bukan tentang keinginan dan pikiran saya, tetapi tentang rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup saya, yaitu menjadi manusia yang taat, menjadi manusia yang tekun, menjadi manusia yang tetap rendah hati, dan selalu menjadi orang baik. Poin yang kedua yang kita temukan dalam perikop ini, yaitu bahwa ini harus menyadarkan kita bahwa kita tidak sekuat apa yang kita pikirkan. Kita tidak sekuat apa yang kita pikirkan. Sebahagian orang mungkin pernah berpikiran bahwa tentang segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, dia mampu menghadapinya, dia bisa menyelesaikannya, terlebih dengan segala yang dia miliki, dengan segala yang dia sudah persiapkan. Kita menganggap bahwa semuanya bisa kita selesaikan dengan kemampuan dan kekuatan kita. Tapi ternyata tidak. Tidak semuanya harus diselesaikan dengan semua itu. Bahkan terkadang apa yang sudah kita persiapkan, apa yang sudah kita kumpulkan, dengan seketika bisa lenyap tanpa menyelesaikan apa yang sedang kita hadapi. Maka satu kesadaran yang harus selalu kita bangun adalah bahwa
kita tidak sekuat apa yang kita pikirkan. Terlebih ketika diperhadapkan dengan suatu pencobaan hidup ini, kita tidak sekuat apa yang kita pikirkan. Sebab si jahat selalu merancangkan bagaimana untuk merusak, bagaimana untuk mencobai manusia itu bukan ketika dia sedang baik-baik saja, tetapi ketika dia sedang terjatuh, ketika dia sedang lemah. Ibarat ketika kita mempunyai suatu luka, tiba-tiba datang musuh kita menekan kembali luka itu, menyerang bagian yang terluka itu, yang membuat kita semakin menderita, yang bisa membuat kita semakin melemah. Tapi itu pun tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak bertahan, untuk tidak menghadapinya. Karena apapun, itu adalah keinginan si jahat untuk membuat kita melemah, untuk membuat kita putus asa. Tapi Tuhan mau menguji kita. Dia memakai pencobaan itu untuk melihat kematangan iman kita, untuk melihat keseriusan kita, untuk melihat kemampuan kita, kesetiaan kita, ketekunan kita dalam menjalani kehidupan itu. Itu sebabnya dua hal yang kita temukan dalam perikop ini ketika perikop ini diberi judul iman dan hikmat. Maka ini juga yang mau kita pakai untuk menyelesaikan, menghadapi setiap pencobaan itu. Maka dengan iman dan hikmat, kita mau diajak untuk menghadapi pencobaan itu dengan baik. Untuk membuat pencobaan itu bukan menjadi suatu hal momok yang menakutkan, tetapi membuat kita menjadi lebih baik, lebih setia kepada Tuhan. Maka yang pertama firman Tuhan mengatakan kepada kita, milikilah iman yang teguh, milikilah iman yang kokoh, yang tidak akan tergoyahkan oleh apapun, sekalipun pencobaan hidup terberat dalam hidup kita ini. Jangan pernah tinggalkan iman. Jangan pernah lupakan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Kita tahu bahwa iman kita mengatakan Tuhan itu baik. Iman kita mengatakan Tuhan itu setia kepada umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan seorang pun di dalam kesusahan, di dalam penderitaan. Terlebih ketika dia sedang meminta tolong kepada Tuhan, dia akan selalu mendengar dan akan selalu menjawab. Maka iman yang demikianlah yang harus selalu kita pegang teguh dalam menghadapi setiap cobaan-cobaan itu. Bukan putus asa, apalagi sampai meninggalkan Tuhan. Bukan mengambil jalan pintas mengikuti pikiran jahat kita, tetapi tetap dalam kesadaran bahwa ini masih dalam kontrol Tuhan, ini masih dalam kewenangan Tuhan dalam hidupku ini. Maka aku yakin, sekalipun aku sedang menjalani kesusahan ini, tapi Tuhan sedang bersama saya. Tapi Tuhan sedang melihat saya, Dia sedang menunggu saya untuk membawa saya kepada suatu sukacita yang lebih besar lagi. Inilah hikmat iman yang harus selalu kita bangun dalam hidup kita ini. Supaya sekalipun pencobaan itu datang, sedikit pun dia tidak akan membuat kita menjauh dari Allah. Sedikit pun dia tidak akan membuat kita memikirkan hal-hal yang tidak baik, memikirkan hal-hal yang jahat, yang membuat kita meninggalkan dan melupakan kasih Tuhan dalam hidup ini. Hal yang kedua dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, milikilah hikmat yang sesungguhnya. Hikmat itu tidak datang dari dunia ini, tidak dihasilkan dari dunia ini, tetapi itu berasal dari Allah. Iman yang teguh akan membuat kita menjadi berhikmat di dalam kehidupan. Apa yang dimaksud dengan memiliki hikmat dalam menghadapi pencobaan tadi? Tentu ini bisa kita pastikan Bapak Ibu Saudara. Ketika pikiran kita lemah, ketika situasi dalam
kehidupan kita ini begitu buruk, terkadang sangat susah bagi kita untuk menentukan suatu keputusan, untuk mengambil pilihan yang tepat di dalam situasi yang demikian. Pikiran ini sepertinya selalu mengajak kita untuk menyudahinya dengan pikiran-pikiran jahat kita. Kelemahan, kesakitan yang kita hadapi selalu mengajak kita sepertinya untuk segera menyudahinya, karena kita sudah tidak sanggup lagi, karena kita menganggap bahwa ini sudah menjadi akhir dari kehidupan kita. Keputusan yang baik tidak bisa kita lihat dalam situasi tersebut. Maka hikmatlah dengan didasari takut akan Tuhan, dengan didasari iman yang teguh, akan membuat kita melihat sekalipun kita sedang bergumul saat ini, tapi selalu ada hal baik yang bisa kita lihat di dalamnya. Sekalipun kita sedang menghadapi berbagai-bagai persoalan, tetapi kita harus bisa mampu untuk menentukan sikap yang bagaimana yang harus kita lakukan. Ibarat seperti dalam emosi yang berkecamuk, jangan biarkan emosi itu yang menguasai hidupmu, tetapi biarlah kedamaian hati, biarlah kasih yang mendiami hati kita. Supaya dalam situasi yang demikian pun kita tahu sikap apa yang harus kita ambil, kita tahu apa yang harus kita putuskan dalam situasi yang demikian. Tentu iman dan hikmat ini menjadi satu komponen yang harus selalu bersamaan, yang harus selalu beriringan, yang selalu bisa membuat kita terbebas dari setiap persoalan-persoalan hidup ini. Tidak bisa kita pastikan bahwa pencobaan itu tidak datang. Tapi kita bisa memastikan sekalipun pencobaan itu datang, kita tidak melemah, kita tidak melupakan Tuhan, kita bisa menyelesaikannya dengan iman dan hikmat yang dari Tuhan. Inilah pesan yang indah yang disampaikan firman Tuhan hari ini, dengan segala berbagai keberagaman persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kita mau diajak untuk mari milikilah iman yang kokoh, milikilah hikmat yang dari Tuhan. Dengan kedua hal itu, bisa dipastikan seberat apapun pencobaan itu, engkau tidak akan memikirkan hal-hal yang jahat, engkau tidak akan putus asa, karena Tuhan selalu ada bagi setiap orang yang berseru, yang bersabar, yang selalu setia menantikan pertolongan Tuhan. Tetap semangat dan tetaplah kuat di dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.